Maka kemudian kita faham toleransi adalah ajaran Rasulullah, juga ajaran Gusti Allah. Kunut adalah sunnah, bukan bid'ah, tidak haram. Kunut itu sunnah. Di antaranya dalilnya di dalam riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak Imam Hakim, riwayat Imam Ad-Dailami, riwayat Imam Baihaqi, dinyatakan bahwasannya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik itu pembantunya Rasul, pernah menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun, hidup bersama Rasul selama 10 tahun, pasti tahu berjamaah dengan Rasul juga sholatnya. Beliau menyatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qanata syahran tsumma tarakaha. Adalah baginda Rasul pernah kunut 1 bulan kemudian meninggalkannya. Kunut yang seperti apa nanti dijelaskan. Hadisnya belum selesai, dilanjutkan fa amma fis subhi, adapun di waktu subuh lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Rasulullah tidak pernah berhenti kunut sampai beliau wafat di waktu subuhnya. Haditsun sahihun, haditsnya ini sahih derajatnya. Lantas yang 1 bulan kemudian ditinggalkan yang seperti apa? Di antaranya ada di dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, juga di dalam tafsir Imam At-Tabari. Ada keterangan bahwasannya ketika Rasul masih di Makkah, diburulah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang masuk Islam masih sedikit, selalu dipersekusi. Kemudian orang-orang non-muslim, orang-orang Quraisy yang pro kepada Rasulullah, yang merawat Rasulullah, yang selalu bersahabat dengan Rasulullah, mendukung Rasulullah walaupun belum Islam, itu juga dipersekusi, disiksa, diculik. Maka kemudian Rasulullah kesal, Rasulullah berdoa, Allahumma anji'al Walid ibn al-Walid wa Usamah ibn al-Hisham, Allahumma al'an ri'nana wa rihlana wa dhakwana wa usayyat asatilla wa rasulah, Allahumma shdud wa ataqila mudhar waj'anhu kasini Yusuf alaihi salam. Ya Allah, selamatkanlah fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan ya Allah laknatlah rihlan dhakwan usayya yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Ya Allah, dahsyatkanlah siksaanmu kepada kaum Mudhar, jadikanlah tahun-tahun kehidupannya seperti tahun-tahun Nabi Yusuf dalam pembuangan. Maka kemudian ketika berdoa minta laknatan tersebut, Rasulullah kemudian ditegur oleh Allah. Turunlah ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw mu'adzibahum fa innahum zalimun wallahu rasul ana bimurad wa makna. Bukan urusan wahai nabiku tentang mereka, entah aku akan memberikan hidayah kepada mereka masuk Islam mereka, ataupun aku akan mengadab mereka karena kezaliman mereka, itu urusanku. Kamu mah cukup dakwah saja. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Begitu. Maka Rasulullah mengatakan bu'itsu bil hanifiyati samha, aku diutus dengan membawa Islam yang suci, bersih dan toleran. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk agama Islam. Sehingga Rasulullah datang ke Madinah dari Makkah mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang ratusan tahun berperang tanpa ada satu perjanjian pun supaya mereka dipersatukan, tapi dengan syarat mereka masuk Islam. Tidak, Rasulullah tanpa syarat mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dengan tindakan Rasulullah yang penuh cinta kasih tersebut, dengan akhlak adab yang luar biasa, maka mereka tertarik masuk Islam tanpa paksaan, karena ternyata Rasulullah membawa Islam tidak untuk memaksa. Maka kemudian kita faham toleransi adalah ajaran Rasulullah, juga ajaran Gusti Allah. Mana ajaran Gusti Allah? Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur wallahu wa rasul an nabi murid wa makna. Siapa orang yang ingin beriman, berimanlah dan terima konsekuensi sebagai seorang mukmin, dan siapa orang yang memilih menjadi orang yang kafir, silakan pilih kekufuran, tapi terima pula konsekuensi sebagai orang yang kufur. Ini bukan ranah kita untuk mengatakan orang lain kafir loh apa dan sebagainya. Memang ada satu konteks hukum, tapi tolong dalam sosial kita bisa saling menjaga perasaan satu sama lain. Jangan kita dalam konteks sosial, mohon maaf ya, dalam konteks sosial kita memanggil kepada orang yang non muslim, hei kafir, hei kafir. Jangan seperti itu, karena buktinya Rasulullah juga memanggilnya ya ahlal kitab. Bahkan Rasul punya pembantu, seorang pemuda Yahudi, ketika sakitnya yang sangat parah, datang malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, anak itu sebentar lagi mau meninggal, mau mati.
Maka kemudian Rasul merasa kasihan karena Rasulullah merasa dia telah membantu Rasul sekian lamanya. Kemudian dijenguk ke rumahnya, dan lalu Rasulullah berkata, ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Lafaz ya bunayya menunjukkan rasa kasih sayang, penghormatan, dedehnya kabatur kanu leuwih ngora. Tah eta bahasa Rasulullah, ya bunayya ittabi'ani, ikutlah denganku, ikuti aku. Maka pemuda tersebut menengok ke arah ayahnya, kata ayahnya, ittabi' Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Maka nengok ke arah Rasulullah, mengangguk. Rasulullah mentalkinnya dengan 2 kalimat syahadatain. Maka tidak lama dari situ wafat dalam keadaan Islam, tanpa ada caci maki, paksaan, tanpa ada rasa sakit hati. Dengan tulus dia masuk ke dalam Islam. Itu yang kemudian juga yang dibawa oleh Wali Songo, membawa Islam ke Indonesia tanpa perang, tanpa adanya pertikaian, tapi mereka diterima membawa Islam. Karena apa? Karena akhlak, karena adab, kesantunan, toleransi. Maka itu yang perlu kita rawat supaya Islam di Indonesia tetap mayoritas dan menjadi rumah aman bagi kaum muslimin Indonesia ini.